Shalom bagi setiap pendengar setia Suara Kasih. Pagi hari ini saudara yang terkasih akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan juga saudara yang terkasih akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap pagi diberkati oleh renungan firman Tuhan, dan saudara rindu untuk didoakan, mari klik tanda subscribe pada video ini dan tekan juga tanda loncengnya, agar saudara yang terkasih diberkati setiap harinya. Sahabat Suara Kasih, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Tuhan kami yang mulia, di kesempatan kali ini kami akan mendengarkan firman-Mu, yang akan dibawakan oleh salah satu hamba Tuhan pada kegiatan ibadah ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk menuntun jalan hidup kami, menjadi penyemangat dan sumber pemahaman akan kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah izinkan kami jadi pendengar yang baik. Berkati kami agar dapat fokus sehingga bisa memahami maksud yang terkandung dalam firman-Mu. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan pegang kendali bagi hidup kita. Sahabat Suara Kasih, setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan dalam hidup, termasuk dalam hal apa yang kita pikirkan. Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap sikap, keputusan, dan bahkan iman kita. Banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan kelelahan batin bukan karena keadaan di luar diri mereka, tetapi karena apa yang mereka izinkan untuk menguasai pikiran mereka. Rasul Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, memberikan nasihat penting, bahwa kita harus mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan yang patut dipuji. Di dunia yang penuh dengan informasi dan opini, kita seringkali tanpa sadar membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif, berita buruk, komentar pedas di media sosial, gosip, dan berbagai bentuk kekhawatiran dapat dengan mudah menguasai hati dan pikiran kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi pribadi yang pesimis, penuh kecemasan, dan mudah kehilangan damai sejahtera. Tuhan ingin agar umat-Nya tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan memiliki pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang baik dan membangun. Ketika kita merenungkan hal-hal yang benar dan mulia, hati kita akan lebih tenang, dan kita bisa melihat segala sesuatu dari perspektif iman. Sebaliknya, jika kita terus-menerus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, kita akan sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Inilah sebabnya mengapa Paulus menasihatkan jemaat di Filipi untuk memilih dengan bijak apa yang mereka pikirkan. Bukan berarti kita harus mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahwa hidup ini selalu mudah, tetapi kita diajak untuk mengarahkan fokus kita kepada kebenaran Tuhan yang membawa pengharapan. Mengubah cara berpikir bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan disiplin. Kita perlu membiasakan diri untuk mencari kebenaran dalam firman Tuhan, dan menghindari segala sesuatu yang bisa merusak pikiran kita. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang sejati. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman-Nya, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman yang teguh. Selain itu, kita perlu berhati-hati terhadap lingkungan di sekitar kita. Pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jika kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh, mengkritik, dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif, tanpa sadar kita pun bisa terpengaruh. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang membangun, yang mengingatkan kita pada kebaikan Tuhan, kita akan lebih mudah untuk tetap berpikir positif dan penuh harapan. Salah satu cara terbaik untuk menjaga pikiran, agar tetap tertuju pada hal-hal yang baik adalah dengan selalu mengucap syukur. Saat kita bersyukur, kita akan lebih fokus pada berkat yang telah Tuhan berikan daripada pada kekurangan atau masalah yang kita hadapi. Sikap bersyukur juga mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, yang selalu memiliki rencana indah bagi hidup kita. Dengan hati yang bersyukur, kita akan lebih mudah melihat kebaikan dalam setiap keadaan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan putus asa. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup ini. Jika kita memilih untuk tetap merenungkan hal-hal yang benar, suci, dan penuh kebajikan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk tetap berjalan dalam iman. Ketika kita menjaga pikiran kita tetap fokus pada hal-hal yang baik, kita tidak hanya memberkati diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Pikiran yang baik akan menghasilkan perkataan yang baik, dan perkataan yang baik akan membawa damai serta sukacita bagi orang lain. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang bisa menyebarkan kasih dan pengharapan, bukan menambah beban dengan perkataan yang negatif dan penuh ketakutan. Sahabat Suara Kasih, oleh karena itu, mari kita belajar untuk menjaga pikiran kita, sesuai dengan nasihat Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Ketika kita menghadapi situasi sulit, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang sedang kupikirkan ini membangun atau justru melemahkan imanku? Jika kita mendapati bahwa pikiran kita mulai dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, marilah kita segera kembali kepada firman Tuhan, dan mengarahkan hati kita kepadanya. Marilah kita renungkan, dengan demikian, kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara, dan kesulitan-kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, terima kasih Bapa buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah dan tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang kami lewati. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.